Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang juga akan sharing bersama-sama. Jadi insya Allah hari ini kita akan sharing sama-sama tentang apa yang sudah Bapak dan Ibu isi talent DNA-nya, ya. Tapi sebelumnya saya pengen Bapak dan Ibu tulis dong di dalam kolom chat apa saja eh, talent DNA-nya. Boleh? Tolong tulis dalam chat. Apa saja talent DNA-nya. Tiga yang paling menggambarkan Bapak Ibu. Tolong tulis dalam kolom chat. Tolong tulis. Tiga yang paling menggambarkan Bapak dan Ibu. Wah, oh, Bu Insan kolaborator, inisiator, fleksibel. Oke. Kemudian ada Bu Eka, Drive Network Action. Oke, itu yang domainnya. Tapi kalau talent DNA-nya apa? Talent DNA-nya. Artikulatif, fokus, kontemplatif. Wah. Oke, apakah suara saya jelas? Kalau jelas boleh jempol. Jelas ya. Oke. Mungkin Pak Muhammad Ridwan yang mungkin apa sinyalnya di situ ya. Oke, artikulatif, fokus, kontemplatif. Sukanya sendiri ya, semakin sendiri semakin banyak ide. Kemudian Ahmad Ramadhani, kontemplatif, forgiving, harmoni, intuitif. Oh, oke. Kemudian Ibu Astuti Yuni Nursasi, kontemplatif, energy exer, kontekstual. Oke. Kemudian Pak Rizal, accountable, aversif, otoritatif. Oke. Pak Heri Putra Effendi, Drive Network Action, itu domainnya yang juga nanti kita akan bahas ya. Oke, nggak apa-apa. So, sebelum kita mulai, saya ingin mengenalkan eh, salah seorang yang tim ahli yang beliau juga menyusun eh, ISQ Talent DNA, ya. Oleh karena itu, saya ingin perkenalkan beliau adalah Coach Putri Pamela atau disebutnya dengan Mbak Pem biasanya kamu memanggilnya. Ini Thank dia. you perkenalannya Coach Arif. Oke, saya tunjukkan Assalamualaikum slide-nya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you. Salam kenal semuanya ya untuk teman-teman yang sudah juga alumni coaching. Salam kenal. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu nih sedikit. Teman-teman yang sudah alumni mungkin masih baru nih melihat muka saya. Saya sendiri baru join di ISQ sekitar hampir 1 tahun. Baru hampir 1 tahun dibandingkan semua yang ada di sini sudah belasan. Dan wow, banyaklah murid-murid Pak Ari di sini ya yang sudah puluhan tahun, termasuk Coach Arif sendiri. Sudah suhu-suhu saya sebetulnya. Nah, saya join di ISQ sekitar 1 tahun yang lalu. Namun dengan hubungan dengan ISQ sudah lama. Jadi sebelum join di ISQ, saya pun sendiri adalah alumni. Nah, sebelum itu saya sempat bekerja di beberapa consulting companies. Dan alhamdulillah saya juga baru beberapa ini pindah lagi ke Indonesia, bekerja dengan perusahaan Indonesia yang sebelumnya bekerja di perusahaan luar dan sempat tinggal juga di luar sana. Salah satu organisasi yang mungkin teman-teman familiar adalah Galup. Jadi saya sendiri join di Galup di headquarternya di Omaha, Nebraska, dan juga berkecimpung dalam learning and development. Dan salah satu juga menjadi expert dalam Gallup Strengths Finder. Atau yang sekarangnya disebutnya Clifton Strengths. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan itu. Setelah saya bekerja di Gallup selama beberapa tahun, kemudian saya pun join organisasi lain yang dimana namanya Tahun Plus.
Talent Plus ini pun di Lincoln, Nebraska. Mereka pun expertise-nya dalam psychometry assessment, namanya adalah Talent Plus assessment. Usually kalau di Talent Plus itu mengukur leadership capabilities. Nah, itu adalah perspektif saya dua yang berbeda. Pada saat itu, ketika saya di Gallup dan juga sempat kenalan gitu ya dengan Pak Ari waktu saya masih kerja di Gallup. Pak Ari bilang bahwa konsep positive psychology is very good gitu ya. Pada saat itu mungkin teman-teman yang familiar dengan Strengths Finder tahu kalau di Clifton Strengths atau Strengths Finder itu ada 34 tema bakat. Talent saya waktu itu adalah achiever, input, woo, context, ideation. Ketika saya melihat top 5 saya, ada pemikiran di mana saya merasa kayaknya ini bukan sepenuhnya saya. Jujur ya, pada saat saya pertama mengisi, karena kalau melihat achiever, input, woo, context, ideation, itu 3 halnya mikir. Satunya adalah goal orientation, woo-nya itu untuk influencing people. Pada saat itu saya melihat ini kayaknya top 5 saya nerdy banget deh gitu. Kayak berasa nerd banget gitu, yang pada saat itu saya tidak merasa kayaknya gue nggak nerd-nerd amat gitu. Kemudian akhirnya, tapi saya melihat manfaatnya gitu ya pada saat itu. I'm not talking bad about it karena saya juga melihat dan merasakan manfaatnya karena bisa melihat orang dengan angle positif. Kemudian joinlah di Talent Plus. Di Talent Plus ketika saya join dan di-assess kembali, strength saya berubah. Strength saya menjadi persuasion, contextualization, individualization, relationship, dan focus. Nah, ketika saya di Talent Plus, strength saya kok menjadi sangat super people person. Jadi ketika saya di Talent Plus, memang tipe assessment-nya 2 hal yang sangat berbeda. Yang satu sangat generik di Clifton Strengths, kemudian yang di Talent Plus betul-betul tentang leadership style. Dan saya mengakui ketika saya sebagai leader, I'm a very people leader gitu. Nah, ketika saya join ESQ itu adalah distributor dari masing-masing dari assessment tersebut. Tapi pada saat itu ada obrolan dengan Pak Ari bahwa sebetulnya Pak Ari pun sudah mendesain sebuah assessment dari way before ketika buku ESQ Pak Ari yang pertama jilid 1. Boleh ditunjukkan? Jadi pada saat itu di buku Pak Ari yang pertama, kalau teman-teman buka, di situ ada yang namanya barometer suara hati. Yang membasiskan talenta itu dari Asmaul Husna. Dan sampai di belakangnya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang didesain oleh Pak Ari sendiri untuk bisa menggali talenta-talenta, potensi-potensi dari masing-masing orang atau inner drive-nya. Nah, di buku Pak Ari yang jilid kedua yaitu ESQ Power, Pak Ari pun merevisi kembali namanya Asmaul Husna Value System. Nah, ketika kita lihat di ESQ model, sebetulnya 2 hal itu, barometer suara hati, Asmaul Husna Value System, itu adalah sebuah advancement dari yang mau kita research tentang fitrah di dalam ESQ model. Nah, ketika saya hadir, Pak Ari mengatakan bahwa because of my expertise, karena juga keahlian saya dan pengalaman saya di organisasi-organisasi yang bekerja memang menggali apa sih yang menjadi talenta seseorang, akhirnya kita sepakat untuk mendesain sesuatu yang menyempurnakan tadi yang saya ceritain ya, ketika saya di Gallup, apa sih pain point yang saya rasakan, lalu ketika saya di Talent Plus, apa pain point yang saya rasakan, dan bagaimana betul-betul kita mendesain sesuatu yang bisa meng-capture bakat seseorang yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Jadi sebelum kita mulai sesinya dengan Coach Arif dan saya berdua, saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih banyak nih untuk Bapak Ibu yang
sudah dengan banyak kepercayaannya mengambil ISQ Talent DNA, dan insya Allah ketika melihat hasilnya itu pun merasakan dampak yang sama. Ini kayaknya lebih komprehensif deh menggambarkan diri saya. Kayaknya ini lebih mendetail deh. And that was one of the reason why kita juga memilih top 10. Bahwa I think the first touch that a person can see is the top 10. Karena ketika melihat top 10 tuh kayaknya lebih terasa gitu gambaran atas dirinya dibanding hanya 5 yang saya rasakan waktu di perusahaan sebelumnya gitu. Jadi ketika kita mendesain assessment ini, itu adalah specifically harapannya di mana kita melihat bukan hanya assessment ini menggali potensi atau talenta dari masing-masing orang, tapi juga assessment ini membantu bagaimana kita bisa berjalan dan juga melakukan segala hal menuju our purpose. So, kalau teman-teman lihat, ada top 10 yang teman-teman punya, dan di top 10-nya itu ada 3 warna. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Dan kita spesifik kenapa sih ada 3 warna dan kemudian kenapa warna itu. Jadi 3 warna itu adalah 3 warna primer. Dan kita lihat di dalam dunia ini kita itu berjuang menuju satu purpose. Kalau Pak Aris suka mengatakan tentang grand why. We are working toward our grand why. Nah, gimana sih sebetulnya kita menuju purpose kita adalah dengan 3 cara. Pertama adalah bagaimana kita berkomitmen terhadap si purpose, terhadap grand why. Yang makanya kita menamakan kategori itu drive. Yang merah. Nah, kemudian ketika kita sudah punya komitmen, bagaimana kita menginfluence other people, menginfluence orang lain untuk berjuang bersama di dalam purpose yang sudah ada di dalam diri kita. And that's we call it our network. Itu yang kuning. Dan yang terakhir adalah yang biru. Setelah kita mengumpulkan orang, menginfluence, lalu bagaimana kita mengeksekusi and take action. Mengeksekusi agar purpose kita itu menjadi kenyataan. Menjadi realitanya itu sendiri, yang makanya kita sebut itu sebagai action. So that's why di dalam ISQ Talent DNA ada 3 domain yang kita sebut drive, network, and action. So it's DNA. Yang dimana teman-teman bisa lihat kecenderungan saya di mana ya. Dan yang 10 ini adalah yang terkuat di dalam diri masing-masing orang. Okay, so that's a bit from me. Dan kita bisa, silakan Coach Arif. Ya, oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Pem. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Pem. Oke, so sekarang untuk mengawali activity ini ya, untuk mengawali tentang memahami tentang diri kita, maka saya akan lakukan sebuah game. Enggak, ekspresinya masih belum kena ekspresinya ya. Oke, ulangi lagi ya. Siap. Kita akan awali dengan sebuah game. Yeay. Wajahnya. Siap ya. Kita akan mulai dengan sebuah game. Pak Agus tadi lagi di jalan ini. Oke, so kita akan mulai sebuah game ya. Nah, ini gamenya. Mari kita lihat. Oke. Stay or hide. Oke. Jadi saya akan tunjukkan sebuah slide, sebuah perilaku yang kalau Anda sesuai dengan perilaku ini, silahkan untuk, boleh ditunjukkan videonya dulu semua? Silahkan ditunjukkan videonya semuanya, ditunjukkan video. Oke, ya. Hadir, oke Pak Rizal. Kalau sesuai dengan diri Anda, maka silahkan tunjukkan wajah Anda. Tapi kalau perilaku ini, keadaan ini tidak sesuai dengan diri Anda, silahkan menghilang dari dari kamera dan kemudian ngumpet. Oke ya, siap ya.
Oke, mari kita lihat. Yang pertama, silakan tunjukkan wajah apabila Anda selalu berbincang dengan siapa saja yang ditemui ketika di lift, supermarket, pesawat, ataupun restoran. Jadi kalau nggak nyapa orang nggak enak. Silakan tunjukkan wajah, ya. Kalau Anda selalu, oke, oke, cukup. Berarti yang ngumpet itu mendingan diem lah, nggak usah nyapa-nyapa. Jadi kalau di pesawat mendingan tidur gitu ya. Mendingan tidur atau nonton atau baca buku sendiri gitu. Oke, that's good. Gak apa-apa. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih yang sudah jujur. Oke, berikutnya. Silakan tunjukkan wajah jika Anda selalu merapikan tempat tidur dan meletakkan barang-barang pada tempatnya sebelum keluar rumah. Silakan tunjukkan wajah yang nggak seperti ini, yang nyaman dengan barang-barang yang bergeletakan, nggak apa-apa, kemudian bilang, nanti aja kalau pulang kerja. Tapi setelah pulang kerja juga nggak diberesin, silakan ngumpet. Mbak Pep, ngumpet, Mbak Pep. Siapa yang ngumpet? Oke. Ya. Berikutnya. Oke, berikutnya. Silakan tunjukkan wajah jika Anda selalu memastikan lemari pakaian tersusun rapi atau pakaian disusun berdasarkan warna. Tunjukkan wajah. Oke, saya pengen tahu. Coach Robi, gimana itu Coach Robi? Apa alasannya untuk merapikan baju dan memastikan bahwa urutannya berdasarkan warna itu yang seperti apa, Coach Robi? Boleh, Coach Robi, share, Coach Robi. Ya, baik. Terima kasih, Coach Arif. Biar lebih mudah memilih ya, pada saat membutuhkan. Oke, biar lebih mudah milih saat membutuhkan. Oke, good. Terima kasih. Siapa lagi tadi? Siapa lagi tadi yang harus kalau warnanya? Jadi kalau yang tua kemudian lebih muda putih itu sendiri, nggak boleh campur sama warna lain. Siapa yang kayak gitu? Jujur. Siapa yang kayak gitu? Kemudian yang warna-warna sendiri, yang untuk kantor-kantor sendiri, siapa yang kayak gitu? Oke. Coach Titi. Oke. Silakan Bu Desi dulu, Bu Desi. Coach Desi, silakan. Kalau warna enggak sih, enggak selalu kok, enggak. Kalau paling untuk baju seragam sama baju rumah bedain. Baju seragam sama baju rumah. Jadi sebelah kiri baju rumah, sebelah kanan baju seragam gitu ya. Jadi kalau warna enggak bebas. Oh, berdasarkan fungsi. Kenapa kayak gitu, Gus? Ya karena kalau seragam biar seragam sekolah atau bisa gampang nyarinya, kalau mau pakai ada gitu. Gampang nyarinya gitu ya. Kalau pakai langsung ambil gitu ya. Oke. Kalau warna ya. Kalau warna enggak bebas. Kenapa? Kalau warna enggak ya? Oke. Kalau Coach Siti gimana, Coach Siti? Coach, iya, misalnya kalau batik semua gitu. Emang kalau nggak gitu kenapa sih? Nggak enak lihatnya di lemari, Coach. Nggak enak lihatnya. Oke, Farisal, gimana Farisal? Ya, kalau saya sih prinsipnya gini, barang yang kita beli harus kita pakai biar jadinya berkah gitu. Jadi dengan disusun kayak gitu, biasanya saya tuh pakai yang paling di atas. Kalau udah ada yang mau dicuci, saya taruh paling bawah. Jadi semua baju itu kepake. Gitu. Oke, jadi ya kalau Pak Rizal prinsipnya adalah prinsip kesetaraan gitu ya. Jadi jangan sampai kalau ada yang sudah beli ternyata nggak dipakainya lama gitu. Karena itu jadinya mudarat kan, kita beli barang terkesan boros, kalau kita dipakaikan berarti enggak. Oke, jadi menarik. Ada yang menyusun baju berdasarkan fungsi, ya. Ada yang menyusun baju kenapa teratur biar enak dilihat. Ada yang kemudian motivasinya adalah biar gampang ngambilnya. Tapi ada yang seperti Pak Rizal. Kenapa? Biar adil, nggak mudarat bagi yang baju lainnya yang sudah dibeli tapi dipakainya jarang. Gitu ya Pak Rizal ya? Oke, betul. Menarik. Oke, ya. Nanti kita belajar kenapa ada satu perilaku yang sama tapi ternyata drive-nya beda-beda. Oke,
sekarang kita lanjutkan. Nah, lanjut ya. Oke, silakan. Silakan tunjukkan wajah jika Anda selalu menulis hal-hal yang perlu dia dilakukan dan senantiasa menyelesaikan semua daftar sesuai daftar. Tunjukkan wajah. Kalau yang nggak buat to-do list, ngumpet. Yang nggak buat to-do list, ngumpet. Pak Hermawan ngumpet, Pak Hermawan. Iya, Coach Arif. Jujur. Jujur. Oke. Terima kasih. Pak Hermawan, emang kalau nulis kenapa sih Pak Hermawan? Ini aja kan biasanya yang urgent yang nggak bisa dihindari, targetnya apa pasti ditulis gitu. Tapi kalau normal-normal kan udah ada di Outlook ya, tercatat di situ. Jadi nggak usah diurutin prioritas itu, nggak usah ya? Karena sudah ada di Outlook agenda-agendanya. Oke. Jadi melihat ini gitu ya, udah inget yang kemarin gitu ya? Oke, good. Terima kasih Pak Herman. Oke, sekarang saya jujur ya, ini kan cara kita berkembang itu adalah ketika kita mampu menerima, oh ya ternyata saya kayak gini, setuju ya? Tapi kalau kita selalu denial, enggak kok saya nggak kayak gini, enggak kok saya ini itu, maka biasanya kita akan lebih lambat untuk belajar. Oke, terima kasih Pak Hermawan sudah sharing. Tepuk tangan dulu untuk Pak Hermawan. Ini alumni ISQ angkatan berapa Pak? Ini tahun 2001. luar biasa. Asap Gunal Awalun. Tepuk tangan dulu Pak Hermawan. Masih. Jadi saya di ISQ itu 18 tahun dari 2005. Nah, ini kalah senior dengan Pak Hermawan. Pak Hermawan itu senior berarti di ISQ. Luar biasa. Makasih Pak Hermawan. Oke, kemudian jujur, siapa yang harus menulis to-do list? Karena kalau nggak nulis to-do list, dia nggak bisa kerja dan kerjanya jadi serabutan. Siapa? Jujur. Bu Eka, gimana Bu Eka? Share Bu Eka. Iya Pak, karena kan kerjanya itu nguli kalau nggak dibuat prioritasnya itu kadang-kadang nggak selesai sesuai target. Jadi tetap harus ditulis. Jadi perasaan paling enak itu ketika nyontreng selesai gitu ya? Benar ya, ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri itu ketika melihat to-do list hari itu sudah selesai dicontrengin semua dan gitu ya? Target-targetnya itu kelihatan selesainya gitu. Kalau nggak ditulisin itu kelihatan nggak bekerja, padahal kerjaannya banyak ya. Oke. Agak sedikit berbeda sama Pak Hermawan ya. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Eka. Terima kasih sudah share ya. Terima kasih sudah share. Jadi ada selalu satu yang selalu jadi quotes-nya Coach Bram gitu kan dalam hipno atau NLP itu adalah self acceptance. Jadi belajar itu dimulai ketika kita mampu menerima, oh ini toh ternyata diri saya. Terima kasih sudah terbuka dan kemudian share kepada kami semuanya. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut. Oh, ini udah. Oke. Silakan tunjukkan Anda jika Anda selalu menulis hal-hal yang perlu dilakukan meskipun di akhir minggu. Di akhir minggu harus ada to-do list-nya. Siapa yang di akhir minggu harus ada to-do list-nya? Angkat tangan, Cung. Siapa? Pak Ilman. Share Pak Ilman. Ini boleh dengan Pak Ilman. Masih, Assalamualaikum, Coach Arif dan Bapak Ibu semua. Ya, gini, seiring dengan usia, Coach Arif, bahwa to-do list itu dibutuhkan, takutnya lupa. Nah, jadi kalau memang pekerjaannya udah terlalu banyak, lalu harus itu kita lakukan dengan semuanya terselesaikan dengan baik, maka saya tulis to-do list.
Nah, kalau misalnya udah agak senggang, pasti hari Sabtu, Minggu buat Senin itu saya tulis tuh apa kira-kira yang harus dilakukan. Tapi setelah itu selesai dan tidak selesai, saya nggak update. Nah, Oh, gitu gitu. kira-kira. Oke. Jadi, Mengingatkan aja, mengingatkan. mengingatkan aja. Oke. Apa? Jadi motivasinya untuk menulis to-do list itu untuk apa? Untuk mengingat ya. Supaya tidak lupa bahwa apa yang harus dikerjakan selama seminggu itu yang harus saya tulis. Gitu. Oke, oke, oke. Tapi walaupun apa Sabtu Minggu tetap menulis untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Hari Senin, Ya, Selasa, Rabu, Sabtu Minggu ke depan ya. ya, itu pun Luar. kalau ada pekerjaan yang banyak sekali di minggu akan datang tuh. Kalau enggak ya tetap Kalau kembali ke enggak ya. normalnya. Normal. Terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Hilman ya, Pak Hilman. Oke, ayo jujur, siapa lagi? Sabtu Minggu kalau nggak kerja, kalau nggak ngapa-ngapain malah pusing. Angkat tangan. Bu Astuti, gimana Bu Astuti? Share Bu Astuti. Iya, sebenarnya bukan pusing-pusing gimana gitu ya Coach Arif kan gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud kerja adalah untuk keluarga, iya. Tapi kalau kerjaan kantor karena memang tugas saya banyak PR-nya juga gitu loh Coach. Jadi kalau nggak dikerjain Senin tuh, kayaknya udah nyesek dulu. Jadi Sabtu Minggu masih ngejar orang ya? Iya. Ya. Gak apa-apa Bu Astuti, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu apa? Karena kan rasa ingin tanggung jawab, betul ya. Baik, karena kalau nggak Senin nggak selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah sharing Bu Astuti. Tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, ini dia. Terakhir ya. Silakan tunjukkan wajah jika Anda selalu mencari dan berkumpul dengan orang-orang yang sudah dikenali saat hadir di sebuah acara. Ayo. Ayo. Jadi kalau nggak ada yang kenal, ya, nggak datang. Ayo. Nggak ada yang kenal, nggak datang. Jadi kalau datang ke dalam sebuah acara harus ada yang dikenal, harus ada di situ janjian baru datang. Nggak mungkin datang sendiri-sendiri. Ayo, jujur. Tunjukkan wajah. Kalau kemudian Anda harus datang dengan orang yang dikenal. Weh, oke. Oke, siapa yang mau share? Siapa yang mau share? Siapa yang mau share? Boleh resen. Siapa yang mau share? Pak Heri, Pak Heri, Pak Heri. Oh, udah tutup. Oke. Siapa lagi yang mau share? Pak Yogi, Pak Yogi. Pak Yogi masuk yang mana, Pak Yogi? Siap, Coach. Ya, Pak Yogi. Oke, Pak Yogi masuk yang mana, Pak Yogi? Yang datang ke pesta nikahan harus ada teman, atau yang datang pesta nikahan gak ada yang kenal juga tetap datang? Masuk yang mana kira-kira? Kecenderungannya. Assalamualaikum. Salam kenal Bapak Ibu. Kalau saya lebih cenderung bawa teman yang agak yang kenal, jadi bisa ada teman buat ngobrol. Kalau datang sendiri nggak ada yang dikenal gimana rasanya, Pak? Agak canggung biasanya. Oke, makasih Pak Yogi, makasih. Sama-sama Coach. Terima kasih Coach Arif. Oke, saya mau dengar juga. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Yogi. Bu Insan masuk yang mana Bu Insan? Bu Insan masuk yang mana? Oh, belum ada suaranya Bu Insan. Oh, ini nggak bisa ya, nggak ada suaranya. Oh, belum. Oke, sudah aman belum, Oh, Coach? udah. Oh, maaf, headset saya bermasalah. Oh iya, Jadi silakan Bu Insan. kalau Bu saya Insan masuk yang mana Bu Insan? tetap datang sih, Coach, menghadiri. Tetap datang ya. Insya Allah. Walaupun di sana nggak kenal siapa-siapa ya. Nggak apa-apa, Coach. Nanti dapat teman, Coach. Oh, sih. Oke, terima kasih. Siapa yang sealiran dengan Bu Insan? Ke Juni deh ya, ke Siti, gitu. Mas Siti, oke. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang saya ingin tanya,
Mengapa tidak semua orang menunjukkan wajah? Kenapa ada yang ngumpet? Udah dicobain. Kenapa kemudian ada yang nyaman dengan satu keadaan, ada satu yang tidak nyaman dengan satu keadaan? Saya happy selalu, Bang. Happy selalu ya? Oke. Ya kan? Atau kemudian kenapa tadi ya udahlah nggak disusun juga nggak apa-apa bajunya. Tapi justru ada yang kemudian kalau nggak disusun itu nggak enak melihatnya. Ternyata yang menyusun baju pun berbeda-beda. Ada yang menyusun baju berdasarkan biar gampang makainya, ada yang menyusun baju berdasarkan asas keadilan, misal tadi kan, biar tidak menzolimi baju yang baru dibeli dan harus dipakai, tidak mudarat. Ada juga yang menyusun baju biar ya gak enak aja matanya kalau melihat berantakan. Kenapa setiap orang berbeda? Mereka memiliki beda pengalaman dan beda value, Coach. Oke, memiliki beda pengalaman dan beda value. Oke, apa lagi? Everyone is unique, Coach. Everyone is unique. Oke, apa lagi? DNA talent berbeda-beda, Coach. Mantap, Pak Catur sudah langsung menyambungkan dengan tema pagi ini. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk semuanya. Oke, pertanyaannya berarti apa itu DNA talent? Apa itu DNA talent? Berdasarkan apa yang Anda pahami, berdasarkan aktivitas tadi, tolong tulis di chat, apa itu DNA talent? Bawaan kita dari lahir. Bawaan kita dari lahir. Oke. Apa lagi? Garis nasib, Coach. Garis nasib. Oh, oke. Oke. Talenta yang berdasarkan dorongan hati enggak, Coach? Kenapa? Talenta yang berdasarkan dorongan hati setiap orang. Dorongan hati setiap orang. Oke, apa lagi? Identitas diri sejati, karakter yang Allah berikan pada setiap diri. Oke. Oke ya. Jadi apa itu talenta? Oke. Kebiasaan bagus sekali. Betul. Wah, ini ya pesertanya luar biasa ini sudah paham. Potensi, betul. Oke, mari kita lihat. Jadi what is talent DNA? Budaya keseharian. Talent DNA adalah kecenderungan seseorang. So that's your natural behavior. Talent DNA ya natural behavior. Jadi jangan minta orang yang goal getter. Siapa yang punya goal getter di sini? Yang talent DNA-nya goal getter? Ada? Ada yang goal getter? Jangan minta orang goal getter untuk Sabtu Minggu nggak bekerja. Betul? Bu Nurul kalau Sabtu Minggu nganggur, pusing nggak Bu? Uring-uringan, Dok. Uring-uringan. Betul? That's it, uring-uringan. Oke, siapa yang punya harmoni? Siapa yang punya harmoni? Oke, orang harmoni akan selalu melihat bahwa win-win solution. Betul? Jangan diminta orang harmoni untuk membela salah satu dari dua. Pusing nggak? Pusing banget, Coach. Pusing banget. That's orang harmoni. So that's your natural behavior. Gitu? Tapi kalau orang kompetitif, siapa yang punya kompetitif? Siapa yang punya kompetitif? Ada ya? Oke. Kemudian siapa yang punya direktif? Oh, Pak Catur, betul? Kalau Pak Catur ketika memberi arahan kepada orang, pede nggak Pak Catur? Yakin. Coba orang harmoni ngasih arahan kepada orang. Betul? Betul. Ya, natural behavior. Bayangkan kemudian kalau atasan bawahan satu harmoni, satu kemudian direktif, tapi nggak saling mengetahui. Ribut nggak itu? Ya.
Betul? Oke, so that's your natural behavior. So tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu semuanya. Yang kedua, itu reaksi spontan. Itu adalah reaksi spontan. Sehingga ketika itu adalah sebuah reaksi spontan, ya kita akan tahu kenapa si A seperti si A. Kenapa diri kita seperti diri kita. Kenapa anak kita seperti anak kita. Kenapa istri kita seperti istri kita. Ya? Siapa yang kemudian seringkali di keluarganya, istri gue kok gitu banget sih, maunya saya kan seperti ini. Tapi kemudian istrinya juga bilang, suami saya kok gitu banget sih, gak ngerti-ngerti. Ayo, siapa yang kayak gitu? Dan kemudian talenta adalah memberi kepuasan. Sama seperti tadi, siapa yang punya checklist? Yang kemudian kalau nyontreng itu kan ketika dan. Wah, itu Coach Yuni gimana rasanya? Enak nggak? Lega, satisfied. Satisfied. Itu akan memberi kita kepuasan. Apa kesimpulannya? Bahwa setiap orang punya lahan subur, punya lahan tandus. Apa lahan suburnya? Lahan suburnya yang 10 itu. Itu lahan subur. Siapa yang ketika kemudian mengerjakan yang 10 itu rasanya luar biasa, angkat tangan? Apa lahan ciri-ciri lahan subur? Tumbuh sendiri, betul? Kalau nggak ada jadi nagih, benar? Nggak usah terlalu banyak motivasi, betul? Kemudian perlu dikejar-kejar atau jalan sendiri? Jalan sendiri. Jalan sendiri. Nah, pertanyaannya gini sekarang. Sudah tahu belum mana lahan subur anak? Mana lahan tandusnya anak? Belum. Sudah tahu belum Iya, mana masih lahan sama. subur suami, mana lahan subur lahan tandusnya suami? Iya, tahu. Kalau yang sudah tes talent daerah tahu. Tapi kalau yang belum, akhirnya apa? Kecenderungan kita untuk melihat orang lain berdasarkan Mata kita. kita sendiri. Oke. Siapa yang follow IG-nya Pak Ari? Saya. Siapa yang sudah lihat postingnya Pak Ari pagi hari ini? Belum. Oke, mari kita lihat ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Sepertinya Coach Arif ada masalah sedikit teknis. Halo, tadi saya share nggak? Nggak ya? Tidak.
Tidak Oh, kelihatan, maaf, Coach. maaf, 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 Tidak maaf. kelihatan. Oke, saya ulangin ya. Pantesan kok ada yang aneh gitu ya. Saya kira udah, maaf, maaf, maaf ya. Oke, kita ulangin ya. Oke. Masih ingat kisah 4 Rudi? Hal itu terjadi dengan anak saya yang bernama Erik Bintang Sulaiman. Kata Ya, orang apa badannya suaranya amat udah ada? mirip dengan saya. Namun saya rasakan Sudah. Sudah ya? Sudah ada ya? Sudah, Oke, Coach, kita jelas. lihat lagi ya. Masih ingat kisah 4 Rudi? Hal itu terjadi dengan anak saya yang bernama Erik Bintang Sulaiman. Kata orang badannya amat mirip dengan saya. Namun saya rasakan sifatnya sangat berbeda dengan saya. Erik pendiam, saya energizer. Sesuai dengan talent DNA saya. Lalu saya ajari dia karate. Saya paksa Erik supaya karakternya mirip dengan saya. Tapi semakin lama saya rasakan sifatnya jauh berbeda dengan saya. Contoh, kalau beli motor, saya motor baru. Dia lebih suka motor tua. Bahkan motor rusak sekalipun, lalu diperbaiki. Lalu saya katakan, belilah motor baru. Kalau perlu saya bantu. Tapi tetap dia beli motor lama. Lalu dengan DNA talent, saya temukan bahwa ternyata talenta dia adalah fixer atau suka memperbaiki segala sesuatu. Dan kolektor suka mengumpulkan ilmu, tanaman, atau barang. Tapi ternyata Erik juga direktif, yaitu dorongan kuat untuk mengarahkan. Artinya dia sebenarnya ada motivasi di dalam badannya yang diam itu. Serta personalize, yaitu kesediaan untuk menghargai perbedaan. Tapi juga saya baru tahu bahwa Erik itu signifikan, yaitu keinginan untuk tampil dan dihargai. Saya pikir dia tidak butuh penghargaan. Saya baru tahu, padahal nampaknya dia pendiam dan tidak butuh penghargaan. Hampir saya salah memahami Erik. Sekarang Erik maju dengan passion dan DNA talentnya. Dia menjadi eksportir internasional tanaman hias langka dan sudah punya cabang distributor internasional di Jerman, di California, di Kanada, di Manchester, serta Singapura. Sekarang Erik sudah berkeluarga, hidup bahagia, dikaruniai 3 anak yang lucu. Karena ternyata harmoni adalah kekuatan talentanya. Pantas keluarganya tenang-tenang saja. Dan tetap dia beli motor bekas, diperbaiki lagi, dan saya harus memujinya karena DNA expectation-nya membutuhkan itu. Oke, apa yang Bapak dan Ibu lihat, dengar, dan rasakan? Silakan share. Apa yang diambil dari video singkat ini? Silakan. Izin, Coach. Walaupun satu darah orang tua, tapi DNA-nya tetap berbeda. Walaupun satu darah orang tua, Ya, tapi DNA-nya tetap tetap berbeda. berbeda. Oke, good. Terima kasih. Siapa itu tadi? Saya, Coach. Catur. Oh, Pak Catur. Ya, silakan Pak Catur. Oh, ini ya. Videonya nggak muncul. Oke. Nggak apa-apa. Iya, ya, Coach. Jadi walaupun satu darah, DNA-nya berbeda. Oke, terima kasih Pak Catur. Yang lainnya, silakan. Apa yang Bapak dan Ibu lihat dari video Pak Ari? Pak Heri, rahmat unik bagi setiap hamba. Wah, oke, bagus sekali. Betul. Apalagi? Izin, Coach. Silakan. Video ini buat saya sih memberikan inspirasi ya, bahwa tadinya orang tua itu menyangka anaknya itu adalah turunan langsung yang mewarisi sifat-sifatnya. Sehingga orang tua merasa kenal dengan anaknya. Karena anak ini turunan saya, paling sifatnya nggak jauh dari saya gitu. Nah, ternyata sifat dominan yang ada di anak ini ternyata berbeda dengan karakternya si orang tua. Mungkin yang di kita represif, di anak menjadi dominan ya. Atau yang di kita dominan, ketika turun ke anak itu menjadi represif, bisa saja demikian. Nah, sehingga dialog memang perlu, pemeriksaan perlu, sehingga kita bisa menemukan apa ya, karakter utama, dan di situ dia bisa mengembangkan dirinya. Nah, kira-kira begitu, Coach. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi betul sekali Pak Kusnadi. Jadi harapannya sama kan gitu ya. Tapi ternyata Allah ngasih beda-beda. Makasih Pak Kusnadi, bagus sekali. Pak Kusnadi dari mana?
Saya dari Sampit, Coach. Oh, Sampit ya, Sampit. Saya Siap. perawat, kerja di rumah sakit daerah. Wah, siap Pak Gunadi. Semoga nanti bisa mampir ke Sampit ya, kapan-kapan ya. Amin. Oke, makasih. Siapa lagi? Saya Coach. Silakan. Ya, makasih. Sepakat dengan Pak Kusnadi tadi, dan tambahan mungkin orang tua harus tahu, bahkan wajib mungkin ya setelah dengar ini agar tidak salah menilai gitu seperti itu, dan insya Allah anak saya mau saya daftarkan, Coach. Terima kasih. Iya, wajib. Suaminya juga wajib. Abang, kakak, adik itu harus wajib. Kami sudah sekeluarga, Coach. Harus. Kalau perlu nanti pas Lebaran, ya saling ngobrol itu. Saya gini gitu. Oke, makasih. Oke, siapa lagi insight-nya? Satu orang lagi. Apa yang didapat? Izin Coach, Nurdiana dari Planet Jati Asih. Izin off cam Coach, maaf Coach. Boleh, Semakin kagum dan takjub ya dengan kemahabesaran Allah bahwa benar dari ilmu 3.0 Coach sendiri mengajarkan kita untuk menghargai coach kita, bahwa mereka adalah God masterpiece gitu loh. Dan everybody itu punya kelebihan dan kita tidak boleh underestimate kepada siapapun, karena mungkin diri kita memiliki kelebihan tetapi orang lain di depan kita lebih memiliki potensi, sehingga tidak mungkin seorang seperti yang dicontohkan kura-kura tidak mungkin dibilang bodoh karena tidak bisa terbang, ataupun elang dibilang bodoh tidak bisa berenang. Begitu Coach. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Nana. Tepuk tangan dulu yang meriah. Oke. Pertanyaannya sederhana. Gini. Berapa banyak di luar sana, nyambung tadi Coach Nana ya. Berapa banyak di luar sana orang tua yang sukses sebagai elang, akhirnya dia paksa anak-anaknya untuk bisa terbang? Ada? Yang dia tidak tahu, anak-anaknya itu kelinci. Yang dia tidak tahu, anak-anaknya itu adalah kura-kura yang pandai berenang. Tapi karena orang tuanya sukses sebagai elang, dia paksa kelinci untuk bisa terbang, kura-kura untuk bisa terbang. Banyak? Akhirnya apa? Kakinya keseleo, dan kemudian jatuh, sakit, tapi kemudian disuruh terbang lagi. Ada? Banyak, Coach. Atau berapa banyak yang kemudian, wah, kura-kura bisa berenang, saya juga harus bisa berenang. Orang itu sukses dengan berenang, maka saya juga harus berenang. Padahal yang dia tidak tahu adalah dia seekor elang yang bisa terbang tinggi. Akhirnya apa? Mencoba berenang dan paru-paru basah. Berapa banyak orang yang sampai pensiun tidak mampu mengeluarkan potensi terbesarnya, sampai kemudian usianya senja, tidak mampu menemukan kinerja terbaiknya karena mencoba untuk meniru orang lain dan tidak pernah mengenali diri sendiri. Siapa yang pernah lihat orang seperti itu? Nah, berapa banyak leader yang memaksa timnya untuk jadi seperti dia? Ada? Banget, banyak. Berapa banyak orang tua yang memaksa anaknya harus seperti orang tuanya? Ada? Banget, Coach, banyak. Orang tuanya senang ngobrol, akhirnya anaknya dipaksa untuk ngobrol sama siapa saja. Ada? Orang tuanya kalau belajar bisa sampai malam karena dia adalah seorang goal getter. Akhirnya anaknya menderita dan akhirnya dendam dan trauma kepada orang tua. Ada? Siapa yang mau memperbaiki keadaan ini? Siapa yang ingin memberikan kebebasan setiap orang untuk berkreasi sesuai dengan fitrah yang sudah Tuhan berikan kepadanya?
Siapa yang ingin anak-anaknya menjadi happy dan kemudian anak-anaknya menjadi luar biasa dengan talentanya sendiri? Pertanyaan berikutnya, siapa yang salah jurusan? Dulu sekolahnya apa, sekarang kerjanya apa? Ada? Iya. Betul? Sama, ya kan? Pertanyaannya, dulu kenapa masuk jurusan tersebut? Ikut-ikutan teman, siapa yang ikut-ikutan Jadi teman? nanti satu surat ya. Menyebut Iya. Siapa yang kemudian karena disuruh orang tua? Padahal kalau kita tahu potensi kita dari zaman kuliah dulu, apa yang terjadi? Siapa yang ingin menyelamatkan generasi muda Indonesia, Malaysia, Nusantara? Tepuk tangan dulu yang meriah untuk semuanya. Bahwa everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Jadi setiap orang itu jenius, tapi kalau kemudian kita menilai seekor ikan berdasarkan caranya memanjat pohon, maka ikan itu akan percaya bahwa dia adalah ikan yang bodoh. Bagaimana caranya? Ini ada sebuah research yang menunjukkan. Oke, oleh karena itu sekarang ya kita akan mulai untuk mengenali diri kita sendiri. Boleh? Caranya bagaimana? Saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk menuliskan ini. From your top 10, choose 5 that you feel strongly resonate. How do they show up in your life? Dari 10 talent Anda, talent DNA Anda, pilih 5 yang paling Anda rasakan sesuai dengan diri Anda. Dan kemudian setelah itu, tolong identifikasi, ya, identifikasi bagaimana hal itu muncul dalam keseharian. Masing-masing tulis, boleh di kertas atau di handphonenya masing-masing. Setelah itu, ya, nanti saya akan masukkan ke dalam breakout room dan kemudian setiap orang share. Oke, silakan. Coach Arief, mohon diulang sedikit tadi petunjuknya. Petunjuknya, oke, petunjuknya adalah dari 10, ya, dari 10 pilih 5 yang paling menggambarkan diri Anda, yang paling kuat, yang paling sering Anda gunakan. Oke, dari 10 pilih 5 yang paling sering Anda gunakan. Tidak perlu ditulis di sini. Ya, nggak perlu ditulis di sini, tapi tulis di tulis di buku, tulis di kertas, gitu. Silakan. Atau tulis di handphone masing-masing, silakan. Nggak usah tulis di layar ya. Identifikasi.
Oke, silakan. Oke, sudah? Sudah ya? Oke. So, sekarang saya akan bagi ke dalam board 4 sampai 5 orang, kemudian setiap orang share dalam keseharian Anda itu seperti apa dengan 5 talent tersebut. Boleh? Waktunya setiap orang sharing maksimal 2 menit ya. Silakan nanti ditunjuk jadi timekeeper-nya. Jadi 10 menit kemudian kita akan kembali ke dalam main room. Boleh ya? Silakan. Silakan share kepada yang lainnya dan setelah itu nanti kita akan kembali lagi ke main room.
Oke. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita stretching dulu. Oke. Gerakan badannya. Dan ikuti gerakannya Coach Eko. Ayo ikuti gerakan Coach Eko. Berikutnya, ikuti gerakannya Coach Robi. Oke, berikutnya ikuti gerakannya Pak Hilman. Pak Hilman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya pria untuk semuanya. Oke, sekarang kita akan share ya. Kita lihat. Oke, sekarang silakan share. Apa yang Anda temukan menarik dari rekan Anda? Silakan. Siapa yang mau share? Apa yang insight Anda dapatkan dari rekan Anda atau kemudian dari activity yang Anda lakukan? Silakan. Saya Coach. Oke, silakan Coach Yuni. Oke, jadi walaupun saya tidak menempatkan 5 di bagian energizer, tetapi ketika ada Ibu Baby dengan Bulian punya energizer, rasanya kayak terconnected gitu loh. Ih, kayaknya kita sama ya. Aduh, gimana ya kalau kita berkumpul nih untuk berbuat sesuatu gitu. Kayaknya energinya makin banyak di grup tadi, di board tadi. Itu Coach lainnya. Oke, jadi yang membuat energinya berkumpul itu karena ketemu sama orang energizer gitu kan? Iya, jadi terasa makin kuat gitu loh ketemu dia. Kayaknya jadi merasa cocok gitu, makin kita ini sama nih, saya juga sama. Kita seru nih ya sama-sama gitu. Merasa cocok gitu, Coach. Oke. Tepuk tangan dulu ya Muria. Terima kasih. Jadi ketika kita berkumpul sama orang-orang energizer, ini ya. Jadi susah untuk merasa susah. Bawaannya selalu happy. Oke, terima kasih Coach Yuni. Silakan yang lainnya tadi siapa yang angkat tangan? Siapa yang mau share apa yang Anda tahu? Boleh, silakan Pak Ilma. Mana Pak Ilma? Ini kita di kelompok 9 kalau nggak salah, room 9 ya. Itu ada Bu Maya, Pak Yulianus, Bu Nurdiana, dan juga ada SQ adminnya. Tapi yang menarik adalah kebetulan Bu Maya ini mewakili putranya, karena putranya yang dilakukan talent DNA mapping. Nah, jadi dari obrolan itu ternyata dunia itu sangat bervariasi, dan bervariasi itulah kita harus bersyukur bahwa kita tidak monoton terhadap berbagai macam hal yang ada di dunia masing-masing. Nah, kalau dilihat dari apa yang disampaikan tadi, kita merasa nyaman karena sebagian besar harmoni. Jadi kita merasa nyaman, tenang gitu. Di dalam kita berdiskusi, saling menyampaikan, tidak ada yang berargumentasi terhadap apapun gitu. Nah, ini yang menjadikan kesempatan kita untuk saling sharing, membantu, dan rasanya semua server dan generous siap untuk membantu. Mungkin itu Pak Coach Arif. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilman. Terima kasih. Tepuk tangan dulu yang meriah. Terima kasih Pak Ilman sudah sharing. Jadi memang kalau deket-deket orang harmoni itu kita akan dapat pandangan yang tidak memihak gitu ya. Jadi saling menjaga hati, suasana. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk orang-orang harmoni. Oke, siapa lagi yang mau share? Oke, Kesnana, silakan. Ya, makasih banyak Coach Irma, Coach Arif. Ya, alhamdulillah tadi dibersamai oleh
Pak Ilman, Kak Maya, gitu ya, Coach Yulianis, benar sekali. Maksudnya saya semakin mengimani ya bahwa Allah hanya membersamai dengan ruh-ruh yang sama, betul banget gitu loh. Dan barusan tuh sebelum ini saya dengar tausiah ya, orang-orang yang diberikan harmoni, ketenangan itu adalah tanda-tanda bahwa Bismillah ya, surga sebelum surga itu benar ada, dan ketika kita diberikan ciri-ciri orang yang akan menempati surga kita adalah orang yang tenang hidupnya. Bismillah ya semuanya ya, semua kita di sini dipilih. Aduh, wasilah ya buat guru kita semua yang udah mengajarkan ini. Makasih banyak Coach Arif, gurunda kita, Masya Allah. Barakallah. Terima kasih Coach Nana. Tepuk tangan dulu ya meriah, bagus. Thank you for sharing. Jadi surga sebelum surga. Jadi surga sebelum surga itu apa? Ketika kita dibebaskan untuk berkreasi sesuai dengan apa yang dianugerahkan kepada kita. Kita tidak dipaksa untuk mengikuti orang lain, kita tidak dipaksa untuk menjadi orang lain, dan kita tidak memaksa orang lain untuk menjadi seperti diri kita sendiri. Betul, Coach. Merdeka ya, Coach ya, makna merdeka yang sesungguhnya. Oke, terima kasih. Oke, selesai. Terima kasih. Oke. Jadi apa yang bisa kita ambil? Kita lihat bahwa talenta akan membantu kita untuk memahami siapa diri kita. Betul? Siapa yang lebih dapat gambaran tentang diri kita seperti apa? Kemudian talenta juga akan memberikan membantu kita untuk lebih self-aware. Kenapa kita milih pekerjaan ini dan bukan pekerjaan itu? Betul? Kenapa kemudian kita memilih cara ini dan bukan cara itu? Betul? Dan kemudian talenta dengan memahami talent DNA, kita akan bisa memahami, oh berarti cara seperti ini yang harus saya lakukan. Nah, dan kemudian talent DNA itu juga akan membuat kita lebih memahami mengapa kita lebih baik beberapa hal dari orang lain, dan mengapa orang lain juga lebih baik beberapa hal daripada diri kita sendiri. Betul? Hari ini kita belajar mengapa kemudian Allah, Tuhan itu ciptakan berpasang-pasangan. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa bersinergi dengan orang lain. Oke. Terus sekarang dan juga membantu kita menyaring dunia kita. Sehingga talent DNA kita juga akan sama-sama kita akan membantu kita untuk memahami kenapa kok kita mengharapkan orang lain seperti diri kita. Kenapa kok kita mengharapkan orang lain untuk melakukan tindakan tertentu. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan aktivitinya. Kita akan lanjutkan aktivitinya. Nah, kami akan bagi menjadi 2 grup, ya. Kita akan menjadi 2 grup. Grup saya dengan grupnya Mbak Pem, ya. Kemudian setelah itu nanti di dalam grup tersebut Bapak dan Ibu tolong share mana talent yang paling menggambarkan diri Anda, gitu ya. Kemudian mana talent DNA yang paling mengagetkan dan Anda tidak memiliki talent tersebut, itu yang mana? Oke. Kemudian setelah itu apa kesuksesan yang pernah Anda raih dan talent apa yang talent Anda yang mana yang berperan pada saat itu? Boleh? Ya. Terus kami akan bagi breakout room, tapi sebelum bagi breakout room sambil menunggu, saya akan kasih waktu 2 menit untuk kita menggali apa yang sudah pernah kita lakukan sukses dan bagaimana peran talent kita pada waktu itu. Silakan sambil dibagi breakout room-nya. Silakan jawab 3 pertanyaan ini, kemudian nanti kita share di dalam breakout room.
Pak Pem, ada yang mau ditambahkan kah sebelum kita masuk ke dalam breakout room? Pak Pem, ada yang mau ditambahkan kah? Cukup, kayaknya nanti harapan saya sih waktu di breakout kita akan lebih interaktif, lebih banyak menanyakan tentang diri sendiri, boleh apa sih mungkin dari bakat-bakat yang ada tidak paham gitu. So prepare as much questions as you have. Oke. Oke, sambil Mbak Rika sudah mulai? Oke, sudah Coach. Oke ya. Saya bagi ya. Kita masuk ke dalam breakout room ya. Tadi ada pertanyaan bagus yang malah belum sempat terjawab, aku cari. Boleh. Emang kalau ngobrolin talent, Saking serunya kan. bener. Kalau ngobrolin ini talent biasanya memang jadinya 30 menit jadi 1 jam 2 jam ya. Iya. Tapi Pak Catur, mohon maaf kita tadi kehabisan waktu untuk jawab pertanyaannya. Tapi sangat-sangat Pak Catur disarankan untuk masuk ke sesi DNA Mastery kita supaya Pak Catur betul-betul bisa menjawab pertanyaan tadi sih. Soalnya pertanyaannya bagus-bagus banget dan tidak bisa juga terjawab dalam 5 menit kayaknya. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Oke, so sekarang sebelum kita lanjut, silakan share insight apa yang didapatkan ketika dalam breakout room. Silakan, siapa yang mau share? 1-2 orang sebelum saya close webinar ini karena sudah hampir jam 12. Share apa yang didapatkan insight ketika di dalam breakout room bersama saya dan juga Mbak Pem. Silakan, siapa yang mau share? Share. Sukarela atau paksa rela? Baik, Coach Arif, saya coba. Ya, tadi menarik sekali setelah kita bahas karena 10 yang namanya talent kita itu sebetulnya bisa kita perdalam ataupun kita lihat mana yang memang menjadi dominan di dalam keseharian. Dan itulah tadi banyak sekali teman-teman yang sharing. Ada yang sharing bahwa, oh ya saya sekarang ini kayaknya kurang pas dengan apa yang saya kerjakan sebagai profesi, lalu ada yang sudah pas, lalu ada saya juga ngalamin hal-hal yang tadi disampaikan bahwa ini akan menjadi satu bagian dari kesuksesan baru untuk bisa mencari passion kita di mana gitu. Nah, cuma yang tadi saya belum tanya, mungkin ini juga harus ada sesi lanjutan nih Coach Arif, bahwa kita ini memang dari 10 ini harus kita coba kerucutkan lagi. Mungkin tadi yang share-nya Coach Pam itu bisa juga terjadi pada diri saya, pada diri teman-teman. Mungkin 1 atau 2 yang selalu akan menjadi dominan di dalam mengarahkan di dalam kegiatan sehari-hari atau mencari kegiatan-kegiatan yang memang menjadi energinya luar biasa akan keluar apabila kita di posisi yang talent dominan yang akan menjadi bagian dari keseharian kita. Mungkin itu Coach Arif. Saya pikir ini sangat baik sekali dan seharusnya banyak sesi yang di break room-nya waktunya untuk bisa berdiskusi lebih jauh. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mungkin sesi berikutnya kita siapkan juga ini ya, GoFood dan juga kopi dari Gojek gitu ya. Karena saya yakin seru ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ilman. Oh, kalau Pak Kusnadi wah udah langsung siap gitu. Oke, silakan. Coach Nana, silakan. Siapa yang Ya, mau izin Coach. Jadi sesuai dengan profesi yang kami lakukan di sini ya, terutama professional coach, 3.0 coach ini terutama ya Coach ya, sangat-sangat membantu sekali bahwa
memahami everybody it's God masterpiece melalui ini gitu Coach. Dengan 45 ini ditambah lagi kita harus terus menggali dan memahami makna Asmaul Husna gitu ya Coach ya, karena memang kita terus pooling, dengan pooling itu kita berhadapan dengan orang lain itu betul-betul harus memuliakan, karena semua ini 45 ini tuh bagian kecil dari apa yang Allah titipkan gitu Coach ya. Jadi betul-betul seorang 3.0 coach ini harus apalagi di SQ ya, kita harus menjadi wajah yang seperti yang gurunda kita bilang gitu kan ya, orang-orang yang dipilih Allah untuk menebarkan ini gitu kan. Jadi semangat sih bahwa untuk kembali lagi ke fitrah kita, menggali lagi, mengenal Allah lagi agar terwujud 165, karena ihsan itu tidak bisa datang dengan sendiri, tapi kita mengejar Allah agar betul-betul memahami fitrah kita sebagai hamba Allah. Kemana kita visionary, kemana kita, siapa kita, dan akan membuat kita betul-betul fokus pada apa yang Allah dan Rasulullah inginkan. Begitu Coach, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Coach Nana. Oke ya, terima kasih. Jadi ini adalah modal yang sudah diberikan Allah gitu ya ke dalam diri kita semuanya. Modal yang membuat kita menjadi manusia. Oke. Terima kasih. Satu lagi. Siapa yang mau share? Satu lagi. Izin Coach Arif. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi. Wah, ini kayaknya satu aliran sama Pak Kusnadi. Ya Coach, dalam suatu hal, kalau menurut saya tangkap dari hal ini, talenta ini, dimanapun kita bekerja, dimanapun lingkungan kita bekerja, tapi kalau kita kenal talenta kita bekerja menghasilkan suatu karya, atau menghasilkan suatu hal yang baik, yang punya makna, meaning jobnya, maka kita akan bahagia gitu. Apalagi dengan adanya talenta ini. Terus saya menarik benang merahnya ke sejarah, Rasulullah membangun kejayaan itu, Islam itu dengan akhlak, dengan menggambarkan 4 tokoh, Siddiq, Fatona, Amanah. Itu sahabat-sahabat Nabi yang berbeda talentanya, tapi bisa merubah dunia, luar biasa sekali. Dan menurut saya itulah hal yang mungkin di ISQ ini ajarkan kembali kepada kita untuk mengingatkan ternyata luar biasanya dahsyatnya kita. Mudah-mudahan tercapailah tujuan Indonesia emas nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Ari selalu bilang betul Pak Catur. Jadi kan Khulafaur Rasyidin kan ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau yang kemudian bijaksana itu siapa? Abu Bakar. Betul kan? Yeah. Kemudian ketemu sama raja-raja atau utusan Romawi, yang diajak siapa? Utsman. Betul kan? Kemudian kalau diminta untuk menegakkan kebenaran, kemudian setelah itu Umar. Kemudian yang terkenal dengan kebijaksanaan, ilmu, Ali. Beda-beda kan? Itu kan? Jadi itu ini sebetulnya adalah sudah dilakukan 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW. Ya kalau Nabi saja memperlakukan berbeda gitu. Mosok kita memperlakukan sama. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah untuk semuanya. Thank you. Terima kasih luar biasa. Saya ingin menunjukkan satu quote saja. Oh, sorry, belum. Ya. Bagaimana perasaan tadi Bapak Ibu ketika melakukan pekerjaan sesuai dengan talenta DNA-nya? Siapa yang merasa happy? Betul? Siapa yang merasa semangatnya 2 kali lipat? Hah? Siapa yang merasa nagih?
Betul? Siapa yang merusak, oh ini pekerjaannya gue banget. Benar? Nah ini baru saya. Gitu. Kan? Kebayang nggak? Bayangkan jika di dunia setiap orang diberi kesempatan untuk melakukan apa yang terbaik dari diri. Apa yang akan terjadi dengan perusahaan kita? Tolong tulis di chat. Apa yang akan terjadi dengan murid-murid? Apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita? Tolong tulis di chat. Apa yang Bapak Ibu akan lihat, dengar, dan rasakan dengan lingkungan kita? Apa yang akan terjadi kalau setiap mereka dibiarkan untuk mengeluarkan talentanya dan tidak dipaksa untuk menjadi orang lain? Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Apa yang terjadi dengan Malaysia? Apa yang akan terjadi dengan keluarga kita? Dengan perusahaan kita? Dengan milenial, Gen Z yang katanya susah diatur. Tapi dengan ini, saya pernah gunakan ini untuk engagement antara atasan bawahan. Jadi kalau Anda punya Gen Z, suruh ikut tes ini, leadernya saya ajarin bagaimana caranya mengcoaching pakai ini. Itu ngobrol langsung nyambung insya Allah. Sama seperti saya tadi ngobrol sama Pak Kus langsung enak kan? Mbak Pem tadi ngobrol sama peserta itu langsung nyambung kan? Tuh bayangkan kalau saya dan Mbak Pem itu adalah Anda di perusahaan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau setiap orang tua punya ilmu ini. Oke, sekarang saya tunjukkan. Jadi apa yang berbeda dengan cara kita mengembangkan manusia? Selama ini yang kita gunakan kan ini. Ketika ada orang punya tujuan, maka kemudian orang tersebut, oh iya, saya belajar pakai cara ini, betul? Cara satu, ternyata gagal. Kemudian pakai cara yang lain lagi. Dengar dari teman, melihat dari orang, ternyata gagal. Pakai cara yang ketiga, ternyata gagal juga. Baru cara yang keempat, ternyata berhasil. Benar? Pertanyaannya, tolong tulis di chat. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai dapat cara yang keempat? Berapa lama waktu yang diperlukan? Kalau beruntung, cepat. Betul Pak Ilman ya? Tapi kalau nggak beruntung, banyak tidak orang yang mau pensiun, sampai mau pensiun tidak ketemu caranya. Betul? Perlu waktu 10-20 tahun. Benar? Anda menjadi leader, Bapak Ibu menjadi leader, karena kan Anda ketemu cara keempat, betul? Tapi kan nggak semua orang bisa ketemu cara yang keempat, betul ya Pak Gus ya? Banyak trial and error dan sebagainya. Akhirnya berapa banyak orang yang dikatakan bodoh, berapa banyak orang yang kemudian dikatakan tidak mampu dan dicap menjadi troublemaker. Maka apa yang kita lakukan barusan, yang kita lakukan tadi di dalam breakout room, kan ini. Pertama, saya meminta Anda untuk mengakui talentnya, betul ya? Mbak Pem juga meminta, oke, talent Anda apa? Gini. Bagaimana itu muncul dalam keseharian? Gini, betul? Hingga kemudian Anda, oh iya, ini gua banget ternyata ya. Kemudian setelah itu, apa cara berikutnya? Yaitu, saya minta Anda hargai. Bagaimana talent Anda berperan dalam kesuksesan Anda di masa lalu, betul? Oh, ternyata talent saya ini loh, ternyata talent saya ini yang membantu saya pada waktu itu. Dan pada saat itu, Anda jadi menghargai tidak talent Anda? Baru setelah itu, Anda ketemu pattern
pola sukses, maka langkah berikutnya adalah kuasai dan jadikan itu cara untuk maju ke depan. Ini yang berbeda cara kita mengembangkan seseorang. Nah, tentu karena keterbatasan waktu, semoga sesi ini bisa membawa insight yang luar biasa gitu. Tapi sebetulnya untuk mengetahui talent ini aja, bagaimana talent itu menjadi blind spot. Siapa yang punya optimizer? Angkat tangan yang punya optimizer. Wah, ketika terlalu optimizer, akhirnya gampang ditipu orang nggak? Benar? Iya, Siapa yang punya talent logical? Akhirnya terlalu logical, akhirnya sering tidak orang itu komplain. Ribet. Ribet. Benar? Siapa yang punya talent optimizer? Ketika punya talent optimizer, akhirnya berapa kali overthinking, menunggu sampai sempurna baru dikerjakan. Iya. Betul? Betul, Siti? Iya. Nah, bagaimana cara menghadapi blind spot-nya kita? Oke. Kemudian setelah itu, bagaimana caranya untuk jadi sukses itu apa? Sukses itu adalah memaksimalkan talent, kemudian memanage blind spot. Nah, bagaimana caranya dan sebagainya, itu langkah kuasai. Oke. Nah, seperti yang tadi Mbak Pem sampaikan, bahwa kayaknya nggak mungkin semuanya di dalam waktu 3 jam ini. Ini hanya untuk kelas introduction. Siapa yang mau bisa mengembangkan orang lain dengan cara ini? Siapa yang pengen tahu lebih banyak tentang dirinya sendiri? Jadi insya Allah ya, Rising Leader for the Future bersama Coach Edka dan Coach Ida. Ini untuk parenting. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua itu mengembangkan anak-anak kita berdasarkan talenta. Kapan trainingnya? Insya Allah dibuat 1 hari, 30 Juli. Ya. Dan harga online Zoom-nya 999.165. Harga normalnya 3.500.000. Harga promo offline 1.500.000 sudah termasuk Oke, dan kemudian berikutnya adalah ESQ Talent DNA Mastery. Jadi kita akan mengupas habis tentang DNA Talent Mastery, lanjutan dari seminar ini untuk diri sendiri. Itu insya Allah dengan harga yang sama, harga normal 3.500.000, kemudian promo online Zoom-nya 999.165, promo offline 1.500.000, kapan? 19 Agustus tahun 2023. Insya Allah nanti saya dan Coach Pem yang akan mengajar sama-sama, dan kita akan bagaimana caranya biar kita bisa manage our blind spot, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan talent, bagaimana caranya ritual-ritual apa yang perlu kita lakukan. Ritual itu maksudnya kebiasaan-kebiasaan apa yang perlu kita bangun, tools-tools apa bagaimana agar kita bisa lebih mengetahui pola sukses kita bagaimana. Tadi ada yang nanya Mbak Pem, saya drive-nya cuma 1. Masa saya nggak punya drive kan gitu. Sama, saya kuningnya nggak ada. Apakah berarti kemudian saya nggak bisa cari teman? Ya bisa, gitu kan. Siapa yang jumlah merahnya sedikit, angkat tangan. Masa nggak bisa action? Ya pasti bisa kan. Siapa yang jumlah birunya sedikit, angkat tangan. Masa tidak punya motivasi? Pasti punya. Siapa yang jumlah kuningnya sedikit? Saya. Masa nggak punya teman? Pasti punya.
cuman dengan cara masing-masing kan gitu. Nah, besok di Talent DNA Mastery kita akan tunjukkan bagaimana caranya kita memaksimalkan 3 domain tersebut. Dan diskon tambahan adalah potongan 500.000 untuk pembelian training Racing Leader for Future and ESQ Talent DNA Mastery. Ini kalau kita bundling, berlaku sampai 28 Juli 2023. Oke? Bapak dan Ibu, demikian. Semoga bermanfaat. Siapa yang merasa dapat manfaat seminar 3 jam ini? Siapa yang mau ikut kelas berikutnya? Insya Allah. Kita ketemu lagi ya. Dan silakan nanti untuk mengikuti kelas parenting dan juga DNA Mastery. Dan kita jumpa di kelas berikut. Ada satu yang unik lagu yang menggambarkan talent. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. Tidak seorang pun yang mencintaimu semakin dirimu sendiri. Down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, sampai bertemu di batik. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my skin. Well, fire away, 'cause today I won't let the pain sink in. We are bursting through the barricades and reaching for the sun. That's what we belong. I won't let them break me down. I know that there's a place for us. Oh, we're glorious. The sharpest words wanna cut me down. I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. Terima kasih Mbak Fem, terima kasih Pak Hilman, terima kasih Pak Terima Agus, kasih semuanya. terima kasih semuanya Pak Eko, Coach Eko Arif, terima Coach kasih, Pem. Coach Siti terima kasih, Assalamualaikum, Pak waalaikumsalam Catur, Pak izin. Yogi. Sampai ketemu di kelas berikutnya. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send
losing me.